Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nara Anayanti dengan NIM C1C021014 dari kelas R9 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tinjauan terhadap ilmu keperilakuan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baik, untuk materi pertama yaitu pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Nah, yang mana pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada akuntansi adalah tentang manusia. Terkait dengan akuntansi adalah tentang manusia, sesungguhnya berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial didesain secara jelas aspek operasional utama dari seluruh sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan guna mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada besarnya porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga ada akuntansi tentang ekonomi dan politik. Alasan berikutnya mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi adalah didasarkan pada konsepsi bahwa akuntansi juga terkait dengan ekonomi dan politik. Aspek akuntansi dari ekonomi dan politik bergantung pada hubungan sosial produksi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu dimensi akuntansi keperilakuan. Nah, pada dimensi akuntansi keperilakuan, yang pertama ada lingkup akuntansi keperilakuan. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi tiga bidang besar sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Nah, bidang akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang digunakan dalam organisasi. Yang kedua, ada pengaruh sistem akuntansi terhadap manusia. Bidang akuntansi keperilakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerjasama. Yang ketiga, ada metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan sehingga mempengaruhi perilaku. Selanjutnya ada akuntansi keperilakuan, perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang dikenal dengan pengungkapan penuh. Bentuk lanjut dari gambaran ekonomi suatu perusahaan secara logis memerlukan aplikasi dari prinsip pengungkapan penuh. Untuk itu, diperlukan suatu masukan informasi keperilakuan guna melengkapi data keuangan dan data lain yang dilaporkan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Konsep tersebut begitu luasnya sehingga lebih baik lingkup dan isinya digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencangkup bidang riset manapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi, perilaku dari manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Nah, ilmu keperilakuan mencerminkan observasi sistematis atas perilaku manusia dengan tujuan untuk mengkonfirmasikan hipotesis tersebut secara eksperimental melalui referensi tersebut terhadap perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Ilmu keperilakuan meliputi psikologi dan sosiologi, aspek ekonomi keperilakuan dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperilakuan. Selanjutnya yang keempat ada lingkungan dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksikan masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil
Masa lalu dari perilaku manusia dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia di masa depan. Para akuntan keperilakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Mereka menyadari bahwa proses akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi makro yang dihasilkan dari perilaku manusia dan akuntan itu sendiri, serta dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku yang pada gilirannya secara bersama-sama akan menentukan semua keberhasilan peristiwa ekonomi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Nah, untuk perbedaan akuntansi keperilakuan dan ilmuwan keperilakuan, yang pertama dilihat dari area keahlian, yang mana pada akuntansi keperilakuan, keutamaan akuntansi yaitu pengetahuan dasar ilmu sosial. Nah, dari ilmuwan keperilakuan, keutamaan ilmu sosial tidak ada pengetahuan akuntansi. Yang kedua ada kemampuan mendesain dan melaksanakan perencanaan proyek keperilakuan. Nah, dari akuntansi keperilakuan bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan, sedangkan ilmuwan keperilakuan yaitu elemen kunci dalam pelatihan. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan organisasi bisnis secara umum dan sistem akuntansi secara khusus. Nah, dari akuntansi keperilakuan, elemen kunci dalam pelatihan. Sedangkan ilmuwan keperilakuan yaitu bukan elemen utama dalam pelatihan. Selanjutnya ada orientasi. Nah, pada akuntansi keperilakuan, yaitu orientasinya profesional. Nah, sedangkan ilmuwan keperilakuan orientasinya ilmiah. Selanjutnya pada pendekatan masalah. Dari akuntansi keperilakuan, pendekatan masalahnya itu praktik, sedangkan ilmuwan keperilakuan, pendekatan masalahnya itu teoritis dan praktik. Selanjutnya, perbedaan dari fungsi. Pada akuntansi keperilakuan, fungsinya melayani klien dan menasehati manajemen. Sedangkan ilmuwan keperilakuan, fungsinya yaitu ilmu lanjutan dan pemecahan masalah. Yang terakhir ada dari perbedaan kepentingan dalam ilmu keperilakuan. Pada akuntansi keperilakuan, kepentingan dalam ilmu keperilakuan terbatas terhadap akuntansi terkait bidang. Sedangkan ilmuwan keperilakuan, kepentingan dalam ilmu keperilakuan terbatas terhadap disiplin yang luas dalam ilmu keperilakuan. Selanjutnya materi yang keenam yaitu perspektif berdasarkan perilaku manusia, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Yang pertama ada psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Sedangkan sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Selanjutnya, psikologi sosial, yaitu merupakan suatu bidang kajian di dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Ketiga hal tersebut, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial, menjadi kontributor utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi ketujuh, beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada teori peran. Peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut dengan norma. Norma-norma adalah harapan dan kebutuhan perilaku yang sesuai untuk suatu peranan tertentu. Yang kedua ada struktur sosial. Studi keperilakuan manusia yang sistematis bergantung pada dua fakta. Pertama,
Orang-orang bertindak secara teratur dan dengan pola yang berulang. Kedua, orang-orang tidak mengisolasikan bentuk, tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jika orang-orang tidak bertindak dengan pola teladan atau pola yang sesuai dengan tuntunan lingkungan, maka akan tidak ada dasar bagi ilmu keperilakuan. Yang ketiga ada budaya. Budaya merupakan suatu titik pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Tidak terdapat masyarakat tanpa suatu budaya, dan budaya tidak ada di luar suatu masyarakat. Selanjutnya ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada konflik peran. Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan berpotensi untuk menurunkan motivasi kerja. Konflik peran mempunyai dampak yang negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, penurunan komitmen pada organisasi, dan penurunan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan pekerja dan keluarga sangat merugikan karyawan dan perusahaan. Konflik kerja dan keluarga cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Hasil-hasil riset merekomendasikan perlunya manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan yang menginterpretasikan kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya yang terakhir ada pemberdayaan karyawan. Menurut Mas'ud, pada tahun 2002 menuliskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan. Beberapa di antaranya yaitu tuntutan pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas produk maupun layanan, jaminan keamanan, perlindungan konsumen, persaingan dalam efisiensi dan inovasi produk, penggunaan teknologi baru yang canggih, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.